Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3 dari kelompok 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rauli Sijabat, SE, SKM, MM. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 9 poin materi, yaitu: yang pertama, definisi Human Resource Management. Kedua, komitmen sumber daya manusia. 3. Manfaat komitmen sumber daya manusia bagi perusahaan. 4. Tujuan manajemen sumber daya manusia. 5. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 6. Strategi sumber daya manusia umum. 7. Strategi sumber daya manusia yang spesifik. 8. Kriteria strategi sumber daya manusia yang efektif. 9. Manfaat dari Human Resource Management. 10. Cara menerapkan Human Resource Management yang baik. 11. Tantangan dan solusi mengatasi karyawan yang lintas generasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Erna Wulandari dengan NPM 23810322. Yang kedua, Inhari dengan NPM 23810288. Yang ketiga, Relvia Ambarwati dengan NPM 23810284. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi Human Resource Management. Human Resource Management atau yang sering kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur kualitas dari pegawainya. Sumber daya manusia mencakup 2 hal, yaitu dari daya fisik dan daya pikir yang menentukan kemampuan manusia. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab atas rekrutmen sampai pada pemberhentian karyawan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan kegiatan yang dirancang untuk mengelola aspek yang terkait dengan karyawan. Fungsi adanya manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yaitu mengevaluasi kinerja, penggantian dan kepuasan, pelatihan dan pengembangan, membangun relasi, perencanaan dan staffing. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, manajemen sumber daya manusia atau SDM menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Tujuan manajemen sumber daya manusia: 1. Meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, memastikan kepuasan karyawan. Yang ketiga, mendukung strategi bisnis. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang kelima, ada memfasilitasi inovasi dan kreativitas. Baik, seperti yang bisa dilihat di samping saya, sekarang kita akan membahas fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia antara lain yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada perekrutan dan seleksi, yang ketiga ada pengembangan karyawan, yang keempat ada manajemen kinerja, yang kelima ada manajemen kompensasi dan manfaat, yang keenam ada hubungan karyawan, yang ketujuh ada keselamatan dan kesehatan kerja, yang terakhir ada administrasi sumber daya manusia. Selanjutnya, setelah memahami pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia, saatnya kita
menjelajahi berbagai fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Fungsi-fungsi ini adalah fondasi yang memastikan organisasi dapat mengelola sumber daya manusianya dengan efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu tadi yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Fungsi ini melibatkan analisis kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Bayangkan sebuah tim sepak bola yang membutuhkan pemain dengan posisi dan keahlian tertentu untuk memenangkan pertandingan. Begitu pula dengan perusahaan, perencanaan sumber daya manusia memastikan bahwa mereka memiliki orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat juga dan di tempat yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi adalah proses menarik dan memilih individu yang paling sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Seperti audisi untuk sebuah pertunjukan besar, perekrutan melibatkan dan menarik talenta terbaik dan menilai mereka melalui berbagai tahap seleksi seperti wawancara dan tes kemampuan. Yang ketiga, ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Ini bisa berupa pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, atau program mentoring. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses menilai dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Ini melibatkan penetapan tujuan, pemantauan kinerja, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi kinerja. Seperti seorang pelatih yang terus memantau dan memberikan umpan balik kepada pemainnya. Selanjutnya ada manajemen kompensasi dan manfaat. Fungsi ini mencakup perencanaan dan pengelolaan gaji, insentif, dan manfaat lainnya bagi karyawan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan kompetitif, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya ada hubungan karyawan. Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Fungsi ini itu mencakup penyelesaian konflik, komunikasi yang efektif, dan menciptakan kebijakan yang adil. Bayangkan ini sebagai upaya untuk menjaga tim tetap kompak dan solid dan siap menghadapi setiap tantangan bersama. Untuk yang selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja adalah prioritas utama. Fungsi ini itu melibatkan penerapan standar keselamatan, program kesehatan, dan tindakan pencegahan risiko, seperti menyediakan perlengkapan pelindung bagi pemain, memastikan bahwa mereka dapat bermain dan aman dan terlindungi dari cedera. Yang terakhir ada administrasi sumber daya manusia. Administrasi sumber daya manusia melibatkan pengelolaan data karyawan, pengarsipan, dan administrasi kebijakan serta prosedur sumber daya manusia. Fungsi ini memastikan bahwa semua data dan proses terkait sumber daya manusia dikelola dengan rapi dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi SDM umum atau strategi sumber daya manusia umum. Strategi umum menggambarkan keseluruhan sistem atau pengumpulan praktek sumber daya manusia pelengkap yang diusulkan atau diterapkan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen berkinerja tinggi. Manajemen berkinerja tinggi atau kerja berkinerja tinggi bertujuan untuk memberikan dampak pada kinerja organisasi di berbagai bidang seperti produktivitas, kualitas, tingkat layanan pelanggan, pertumbuhan, dan keuntungan. Praktikum manajemen kinerja tinggi mencakup
dan seleksi yang ketat, pelatihan ekstensif dan relevan, serta kegiatan pengembangan manajemen sistem pembayaran insentif dan proses manajemen kinerja. Yang kedua ada manajemen dengan komitmen yang tinggi. Manajemen dengan komitmen tinggi digambarkan oleh Wood tahun 1996 sebagai suatu bentuk manajemen yang bertujuan untuk memperoleh komitmen sehingga perilaku terutama diatur diri sendiri dan bukan dikendalikan oleh orang lain dan tekanan dari luar individu dan hubungan di dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu strategi SDM yang spesifik. Strategi SDM yang spesifik menetapkan apa yang ingin dilakukan organisasi dalam bidang-bidang seperti yang pertama, manajemen sumber daya manusia mendapatkan, menganalisis, dan melaporkan data yang memberikan informasi arah manajemen sumber daya manusia yang bernilai tambah, strategis, investasi, dan operasional keputusan nasional. Yang kedua, tanggung jawab sosial perubahan sebuah komitmen untuk mengelola bisnis secara etis agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan organisasi, perencanaan, dan implementasi program yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi dan merespon perubahan. Yang keempat, keterlibatan pengembangan dan penerapan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan dengan pekerjaan mereka dan organisasi. Yang kelima, manajemen pengetahuan menciptakan, memperoleh, menangkap, berbagi, dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja. Yang keenam, menarik sumber daya dan mempertahankan orang-orang berkualitas tinggi. Yang ketujuh, manajemen talenta adalah cara organisasi memastikan bahwa mereka memiliki orang-orang berbakat yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Yang kedelapan, pembelajaran dan pengembangan menyediakan lingkungan di mana karyawan didorong untuk belajar dan berkembang. Yang kedelapan, penghargaan mendefinisikan apa yang ingin diinginkan organisasi dalam jangka panjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, praktek, dan proses penghargaan yang akan memajukan pencapaian tujuan bisnisnya dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya. Yang ke-10, hubungan karyawan mendefinisikan maksud organisasi tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diubah dalam cara pengelolaan organisasi. Yang ke-11, hubungannya dengan karyawan dan pekerja mereka. Dan yang ke-12, kesejahteraan karyawan memenuhi kebutuhan karyawan akan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria strategi sumber daya manusia yang efektif. Strategi sumber daya manusia yang efektif adalah strategi yang berhasil dalam arti mencapai apa yang ingin dicapai. Persyaratan khususnya diuraikan di bawah ini. Kriteria strategi sumber daya manusia yang efektif antara lain 1. Akan memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, didasarkan pada analisis studi yang mendetail, bukan sekedar angan-angan. Yang ketiga, dapat diubah menjadi program yang dapat ditindaklanjuti yang mengantisipasi persyaratan dan permasalahan implementasi. Yang keempat, koheren dan terintegrasi, terdiri dari komponen-komponen yang cocok dan mendukung satu sama lain. Yang kelima, mempertimbangkan kebutuhan manajer, lini, dan karyawan secara umum serta kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya, seperti yang ditekankan oleh Boxall dan Parshall 2003. Perencanaan sumber daya manusia harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari Human Resource Management. Human Resource Management memiliki berbagai manfaat di dalam perusahaan. Beberapa antaranya adalah sebagai berikut. Manfaat Human Resource Management itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, membina sumber daya manusia di perusahaan. Human Resource
memiliki peranan dalam membina karyawan supaya kinerja mereka semakin baik dan memastikan mereka berada pada posisi pekerjaan yang tepat. Hasilnya, mereka dapat memiliki performa yang lebih maksimal. Yang kedua, mencapai tujuan perusahaan. Pemanfaatan Human Resource Management salah satunya adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Berbagai cara dilakukan agar pemanfaatan sumber daya manusia serta operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif, sehingga perusahaan dapat meraih keuntungan. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Pemanfaatan Human Resource Management secara optimal tidak hanya akan menyingkat waktu, tetapi juga biaya. Misalkan saja, salah satu caranya adalah menggunakan sistem HIRS seperti talenta yang akan membuat proses administrasi HR jadi lebih mudah dan cepat eksekusinya. Yang keempat, mempermudah atasan. Dengan sistem Human Resource Management yang baik, atasan dapat lebih mudah mendelegasikan sesuatu kepada karyawan mereka, sehingga karyawan dapat mengerjakan tugas-tugasnya lebih efektif dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lebih. Cara menerapkan Human Resource Management yang baik. Nah, ini kan udah ada PPT-nya di sebelah saya akan membacakan dan menjelaskan cara menerapkan Human Resource Management yang baik. Agar dapat mengelola Human Resource Management dengan baik dan lebih efisien, Anda membutuhkan sebuah sistem Human Resource yang komprehensif yang bisa disebut dengan HIRS, seperti solusi yang ditawarkan oleh Makari Talenta. Dengan HIRS, Anda dapat mengelola berbagai macam keperluan HRM seperti pengelolaan database karyawan, mengelola payroll kinerja karyawan, hingga menyimpan dokumen-dokumen terkait kebijakan perusahaan. Namun, HIRS tidak berjalan sendiri. Agar bisa berjalan dengan baik, HIRS didukung dengan bantuan aplikasi sehingga proses HIRS bisa berjalan otomatis dan lebih ke digital. Untuk memudahkan karyawan, salah satu aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk penerapan HIRS di perusahaan adalah Talenta. Dengan aplikasi HIRS Talenta, Anda dapat melaksanakan berbagai fungsi Human Resource Management seperti pencatatan database karyawan, payroll, hingga absensi online dengan efisien. Aplikasi Talenta juga dapat meminimalisir proses administrasi Human Resource yang masih manual, seperti cara membuat database karyawan dengan Excel dan rekapitulasi absen dari mesin absensi fingerprint yang lebih terintegrasi. Data pun tersimpan dengan baik dan mudah untuk diupdate karena aplikasi Talenta berbasis cloud dan bisa diakses dari mana saja. Beberapa fitur Talenta sangat memudahkan Human Resource dan karyawan perusahaan Anda untuk menjalankan berbagai keperluan. Misalnya, fitur Leave Attendance yang memungkinkan karyawan untuk absen di mana saja dengan aplikasi absensi mobil talent. Fitur Performance Management juga berguna bagi Human Resource untuk melakukan performance review terhadap karyawan, sehingga kinerja mereka dapat terpantau dan tercatat dengan baik di dalam sistem. Selanjutnya di sebelah saya ada tantangan dan solusi dalam mengatasi karyawan yang lintas generasi. Mengelola karyawan lintas generasi merupakan tantangan yang semakin relevan dalam organisasi modern. Setiap generasi memiliki karakteristik, nilai, harapan, serta gaya kerja yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan manajemen yang fleksibel dan adaptif. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam mengelola karyawan lintas generasi. Yang pertama, perbedaan nilai dan prioritas. Yang kedua, gaya komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, harapan yang berbeda dalam pengembangan karir. Yang kelima, perbedaan dalam etos kerja. Yang keenam,
tantangan dalam kolaborasi antar generasi. Yang ketujuh, motivasi yang berbeda. Yang kedelapan, kepemimpinan yang adaptif. 9, mengelola retensi karyawan. Yang ke-10, mengelola konflik lintas generasi. So out the door and your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Mulai, Yura iso. Kan itu. Coba ini. wes kis mulai. Ada perekrutan dan seleksi. Saya kok kayak bisikan deh suara. Aduh, wongnya nggak. Lah iya jatuh. Coba ngomong toh. Berarti oke. Cek, Kung. Ya, terus alang-alang